Selamat pagi Pak Jon dan teman-teman. Saya Arneta Luki, NIM 182214442 dari kelompok E. Saya akan melanjutkan penjelasan kelompok mengenai IT Infrastructure and Emerging Technologies. Saya akan menjelaskan halaman 216 sampai dengan 220. Green Computing. Dengan membatasi proliferasi perangkat keras dan konsumsi daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk mempromosikan green computing. Green computing atau green IT mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, jaringan dan sistem komunikasi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Mengurangi konsumsi daya komputer telah menjadi prioritas penghijauan yang sangat tinggi. Memotong konsumsi daya di pusat data menjadi tantangan bisnis dan lingkungan yang serius. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan penyebaran perangkat keras selain dengan green computing adalah dengan menggunakan prosesor yang lebih efisien dan hemat daya. Prosesor multicore adalah sirkuit terintegrasi yang telah memiliki dua atau lebih inti prosesor yang dipasang untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, dan pemrosesan simultan yang lebih efisien dari banyak tugas. Mikroprosesor kontemporer sekarang memiliki beberapa inti prosesor pada satu chip. Teknologi ini memungkinkan dua atau lebih mesin pengolah dengan pengurangan kebutuhan daya untuk melakukan tugas lebih cepat daripada chip yang membutuhkan banyak daya dengan satu inti pemrosesan. Sekarang ini, Anda dapat menemukan PC dengan dual core, quad core, 6 core, dan 8 prosesor inti. Intel dan produsen chip lainnya telah mengembangkan mikroprosesor itu untuk meminimalkan daya dan memperpanjang masa pakai baterai. Dengan sistem yang besar yang mencakup ribuan perangkat jaringan, sistem komputer telah menjadi sangat kompleks, sehingga saat ini beberapa ahli meramalkan mungkin komputer tidak dapat dikelola di masa depan. Salah satu pendekatan untuk masalah ini adalah autonomic computing atau komputasi otonom. Autonomic computing adalah upaya seluruh industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan diri sendiri saat rusak, melindungi diri dari penyusup luar, dan menghancurkan diri. Anda dapat melihat sekilas beberapa dari kemampuan ini di sistem desktop. Misalnya, perangkat lunak perlindungan virus dan firewall dapat mendeteksi virus di PC, lalu segera otomatis mengalahkan virus dan memberitahu operator. Program-program ini dapat diperbarui secara otomatis saat diperlukan, membuka layanan perlindungan virus online seperti McAfee. Tren platform perangkat lunak kontemporer, Linux and open source software. Open source software adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh beberapa komunitas dengan ratusan ribu programmer di seluruh dunia. Open source software dapat digunakan secara gratis dan dapat dimodifikasi oleh penggunanya. Perangkat lunak ini tidak terbatas pada sistem operasi apapun atau teknologi keras tertentu, meskipun kebanyakan open source software pada saat ini didasarkan pada sistem operasi Linux atau Unix. Gerakan open source telah berkembang selama lebih dari 30 tahun dan telah menunjukkan bahwa ia dapat menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang dapat diterima secara komersial. Open source software yang populer antara lain sistem operasi Linux, server web HTTP, Apache, browser web Mozilla Firefox, dan Apache OpenOffice Desktop Productivity Suite. Open source software digunakan pada netbook sebagai alternatif murah untuk Microsoft Office. Selanjutnya ada Linux. Linux dibuat oleh programmer Finlandia, Linus Torvalds, dan pertama kali diposting di internet pada Agustus 1991.
Aplikasi Linux tertanam di ponsel, smartphone, netbook, dan alat elektronik konsumen. Linux tersedia dalam versi gratis yang dapat diunduh dari internet atau dalam versi komersil berbiaya rendah yang menyertakan alat dan dukungan dari vendor seperti Red Hat. Meskipun Linux tidak digunakan di banyak sistem desktop, Linux adalah kekuatan utama dan area lokal seperti web dan pekerjaan komputasi berkinerja tinggi. IBM, HP, Intel, Dell, dan Oracle telah menjadikan Linux sebagai bagian utama dari penawaran mereka. Software for the web. Yang pertama ada Java. Java adalah bahasa pemrograman dengan sistem operasi independen, prosesor independen, dan berorientasi pada objek yang telah menjadi lingkungan interaktif terkemuka untuk web. Java diciptakan oleh James Gosling dan Green Team di Sun Microsystems pada tahun 1992. Platform Java telah bermigrasi ke ponsel, smartphone, mobil, pemutar musik, mesin permainan, dan juga ke kabel setup sistem televisi yang menyajikan konten interaktif dan layanan bayar per tayang. Perangkat lunak Java dirancang untuk berjalan atau bekerja di komputer atau perangkat komputasi apapun, mikroprosesor apapun, atau sistem operasi tertentu yang digunakan perangkat. Selanjutnya ada HTML and HTML5 atau biasa kita sebut HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web, dan juga untuk membuat tautan dinamis ke halaman dan objek web lainnya. HTML awalnya dirancang untuk membuat dan menautkan dokumen statis yang sebagian besar terdiri dari teks. Namun, sekarang web jauh lebih sosial dan interaktif, dan banyak halaman web memiliki elemen multimedia seperti gambar, audio, dan video. Aplikasi plugin pihak ketiga seperti Flash, Silverlight, dan Java telah diminta untuk mengintegrasikan media ini dengan halaman web. Namun, pengaya ini membutuhkan pemrograman tambahan dan membebani komputer pengolahan. Evolusi HTML berikutnya yang disebut HTML5 memecahkan masalah ini dengan memungkinkan untuk menyematkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dokumen tanpa add-on intensif prosesor. HTML5 juga akan memudahkan halaman web berfungsi di berbagai tampilan perangkat, termasuk perangkat seluler serta desktop. Dan itu akan mendukung penyimpanan data offline untuk aplikasi yang dijalankan melalui web. Halaman web akan dijalankan lebih cepat dan terlihat seperti aplikasi smartphone. Meskipun HTML5 masih dalam tahap pengembangan, elemen HTML5 sudah digunakan di sejumlah alat internet, termasuk browser Safari Apple, Google Chrome, dan versi terbaru dari web Firefox. Google Gmail dan Google Reader mengadopsi bagian dari standar HTML5 juga. Situs web yang terdaftar sebagai iPad Ready yang menggunakan HTML5 secara ekstensif antara lain CNN, The New York Times, dan CBS. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih.